sahbihi wa sallim ajma'ina amma ba'd. Pada sore hari ini menjelang waktu maghrib, kita bersama-sama seperti biasa istiqomah bermujalasah tiada lain untuk talabul ilmi. Semoga ilmu yang kita akan dapatkan semoga membawa keberkahan, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fil ikhlas fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali. Wa tarhibu man ta'allumil ilma li ghairi wajhillah. At-targhib pakai ghaib, anjuran. At-targhibu anjuran fil ikhlasi, di dalam ikhlas atau dalam beramal harus disertai adanya keikhlasan. Fi jami'il awal, dalam semua perbuatan, dalam semua amal. Wal aqwali, dan perkataan. Wal aqwali, dan perkataan. Wal ahwali, dan keadaan. Anjuran untuk ikhlas di dalam semua perbuatan, perkataan, dan keadaan. Jika sudah kalimatnya anjuran, maka hukumnya harus dilakukan. Wa tarhibu, dan wanti-wanti man ta'allumil ilma, siapa orang yang belajar ilmu bukan karena Allah. Selanjutnya bab yang judul kedua adalah warning atau wanti-wantian bagi seorang santri ataupun penuntut ilmu yang mana ketika mencari ilmu itu, ketika belajar itu bukan karena Allah niatnya, tapi karena selain Allah. Bisa karena teman, bisa karena sahabat, bisa karena ada perempuan yang disukainya, bisa karena keterpaksaan, bisa karena mengharapkan sesuatu selain Allah. Itu perhatikan ya. Kemudian di bawahnya pengarang kitab ini mengawali dalam pembahasan ini qala Allah Ta'ala, dengan firman Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah aku perintahkan pada mereka illa kecuali liya'budullaha, untuk menyembah Allah, mukhlishina, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahuddin, baginya Allah, hunafa'a, ad-din hunafa, agama yang lurus. Wa yuqimus shalah,
dan dirikanlah sholat, wa yu'tuz zakat, dan tunaikanlah zakat atau bayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Maka demikian itu yang tadi disebutkan di atas, dinul qayyimah, itulah agama yang berdiri tegak, itulah agama yang lurus, itulah agama yang dibenarkan. Ayat ini terdapat di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Di sini Allah menyatakan, tidaklah aku perintahkan. Allah tidak memerintahkan kepada para hamba-hambanya melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Ya'budullah mukhlishina lahuddin. Ketika beribadah itu, ketika menyembah itu, perintah sembahlah kepada Allah. Maka mukhlisin dalam keadaan ikhlas, murni hatinya menjadikan Allah adalah sesembahannya, menjadikan Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Mukhlishina lahuddin, agama yang terbebas daripada kesyirikan, agama yang terbebas dari persekutuan, agama yang tidak menyatakan Allah ada dua, Allah berkeluarga, Allah beranak, tetapi agama yang lurus, agama yang menyatakan Tuhan alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah lain agama dinul Islam, agama Islam. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha. Shadaqallahu adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang menginginkan harsa, bagian al-akhirati, akhiratnya, nazid lahu, maka kata Allah akan aku tambah untuknya bagian akhirat itu. Wa man kana yuridu harsa dunya, dan barang siapa menginginkan bagian daripada dunia, nutihi minha, maka Allah akan datangkan bagian yang ia minta, yaitu dunia. Di ayat selanjutnya di dalam surat Asy-Syura ayat 20, di sini tadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa orang yang menginginkan bagian akhiratnya, menginginkan kebahagiaan akhiratnya, menginginkan rahmatnya di akhirat, maka Allah akan tambah untuknya bagian itu. Dan barang siapa yang menginginkan bagian daripada dunia, bahagia daripada dunia, maka Allah akan berikan. Maka dari itu kita diajarkan di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, datangkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia, kebagusan dunia, dan datangkanlah dan berikanlah kepada kami kebagusan, kebahagiaan akhirat. Ya, itu arane doa sapu jagat, doa sing mencakup kabeh simpel. Angger kon bingung doa nganggo bahasa Arab, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
hapus mencakup kabeh. Iya, itu doa wis mencakup kabeh. Tapi ya ada anak sing doa orang keren doane ya. Doane orang keren itu juga mencakup semua coba. Satu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, aku menginginkan kebahagiaan dunia. Di dunia ini apik ya, dan aku menginginkan apa? Kebahagiaan akhirat. Setelah itu, waqina adzabannar. Selamatkanlah aku daripada panasnya api neraka. Itu pakai lengkap itu doa. Nah, ya, pakai. Tapi nggak apa-apa. Semakin banyak engkau memperbanyak doa kalimatnya, maka semakin bagus dan Allah semakin suka. Itu bedanya Allah dengan makhluk. Kalau andika dimintai uang, dimintai jajan sekali, 2 kali oke. Kalau setiap hari pasti butuh. Aduh, yang setiap makan dalam duit pasti dicari ke kotak. Apa masalah ya? Oh, yang sampai mana? Itu makhluk. Tapi kalau Allah semakin terus meminta, semakin banyak permintaannya, Allah semakin senang, semakin cinta. Bahannya semakin cinta. Tapi kalau makhluk, enggak. Kata saya punya kedermawanan luar biasa. Coba kamu minta setiap hari, pinjemin uang setiap hari, dan bilang saya nggak bisa bayar, apakah mau mengikhlaskan? Ya, ada teman kamu dermawan, teman kaya lah ya. Saya mau pinjam 1 miliar, tapi nggak kuat bayar. Kira-kira gimana? Apa teman kamu? Saya ikhlaskan 1 miliar. Siap. Paham ya? Tapi kalau Allah, ya Allah, saya menginginkan bahagia dunia, saya menginginkan bahagia dunia, saya menginginkan kelancaran urusan dunia saya, lancarkanlah ya Rabb. Allah tersenyum, Allah senang, dan Allah pasti akan kabulin, akan dijabahi doa tersebut. Paham ya? Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu harus didasari niat, harus adanya dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung apa yang diniatkannya. Apa yang diniatkannya. Kalian duduk seperti ini, kalau kalian punya niat sungguh-sungguh, maka kalian akan mendengarkan dengan bagus, mendengarkan dengan seksama. Tahan ya. Tapi kalau kalian duduk di sini gak punya niat, pikirannya kemana, akhirnya ngantuk, kan begitu. Tahan ya. Makanya kadang ada santri belajar, pikirannya kemana-mana, dianya ada di situ jasanya. Paham ya? Maka apakah dia mendengar? Mendengar. Tetapi yang didengar itu hanya masuk kanan, keluar telinga kiri. Makanya ada istilah, kenapa kalian terkadang ilmu yang telah kalian pelajari dapetin dari guru kok hilang karena kamu mendengarkannya tidak serius. Beri contoh, kamu suka baca novel, contoh. Kamu suka baca komik, cerpen yang ditulis di buku atau yang di HP, kan ada aplikasi novel, ya. Atau kamu suka baca status orang yang berisi tentang cerita-cerita, baik tertulis atau video, bener gak? Kenapa kamu masih ingat? Karena kamu mendengarkan serius dihayati. Coba kamu belajar seperti itu, ilmu yang dapat dari guru bakal hilang, nggak bakal hilang.
Nah, coba kamu praktekkan kalau kamu percaya. Tapi kalau nggak percaya, silakan. Maka selamanya kalian hidup bertahun-tahun, masuk kanan keluar kiri, nggak dapat apa-apa. Jangan salahkan gurunya, tapi salahkan muridnya sendiri. Guru sudah selalu mewanti-wanti, mau motivasi, menasihati, ya. Ketika belajar, tanamkan niat. Nah, ya. Ketika sudah niat mantap, niat itu sungguh-sungguh untuk belajar, maka dia akan mendengarkan dengan sesama. Dan satu lagi, jadikan momen belajar kalian seperti ini atau di sekolahan pagi kalian, masukkanlah di dalam hati rasa cinta, rasa senang, ya ya. Rasa senang, rasa cinta. Kamu pasti mengalami sekolah SD, MI, SMP, SMA misalkan. Ada beberapa matkul yang mungkin kamu senangi, ya, sehingga mudah sekali dalam memahami pelajaran itu. Dan terkadang ada matkul, ya, mata pelajaran yang kalian juga sukai. Akhirnya apa? Untuk memahami sulit. Coba kamu jadikan mapel yang kamu nggak sukai sama seperti yang kamu sukai, pasti sama. Pelajaran nggak ada yang sulit. Yang membuat sulit adalah diri kita sendiri. Matematika nggak sulit, yang menyulitkan diri kita sendiri. Fisika nggak sulit, rumus fisika nggak sulit, yang menyulitkan adalah diri kita sendiri. Coba buat senang. Nah, itu contoh misalkan Desi nggak suka bahasa Inggris, tapi senang bahasa Korea, film Korea. Karena berapa dari senangnya film itu yang setiap baca filmnya atau terjemahnya penasaran dengan bahasa, bisa belajar. Nah, bisa. Atau mungkin Almira, ya, senang dengan bahasa Sunda. Kan awalnya sudah senang. Kalau awalnya sudah senang, pasti apa? Jalan menuju ke situ akan lebih mudah, akan lebih gampang. Paham ya? Makanya seorang santri yang harus dimiliki pertama adalah an-niyatus shalih, niat yang baik, niat yang benar, niat yang mantap. Yang kedua adalah tanamkan kecintaan terhadap apa yang akan dia pelajari. Paham ya? Ini sesuai dengan innamal a'malu binniyat. Lalu selain santri Ustaz, misalkan kadang ada orang, ya, pernah datang Ustaz, Pak Ustaz, saya mau resign dari pekerjaan. Loh, kenapa? Kayaknya nggak cocok, kayaknya nggak betah, kayaknya banyak kayaknya. Sertanya, mungkin kamu berangkat daripada ketidakserasian dalam hatimu. Kamu kurang condong dalam pekerjaan itu. Kamu kurang menerima hati dalam pekerjaan itu. Coba kamu terima. Paham ya? Kamu coba awali paksa dengan senang. Paham ya? Dengan cinta. Maka pekerjaan itu akan menjadi enak, akan menjadi mudah. Iya. Nah, kembali. Nah, orang misalkan suka HP, Desi, semuanya suka HP kan? Iya. Coba saya mau tanya, kalian dalam buka HP paling cepat berapa jam? Nah, 3 jam. Paling cepat ya, bukan paling lama. Dalam sehari, kalkulasikan itu sehari paling cepat itu berapa menit? Setengah jam, 1 jam. Kira-kira ketika yang kamu buka itu HP, merasakan sampai enggak? Scroll, rasa sampai sebelum tidur, scroll, jam 11 malam.
Merasa capek ya? Enggak. Karena apa? Sebabnya apa? Suka, senang. Coba kalau kamu nggak senang mau buka Facebook, aduh kok kuotanya pengen. Kalau buka IG, coba awalnya dengan itu. Facebook, IG itu cepat sekali pas ya YouTube apalagi ya. Kalau subscribe enggak merasa apa-apa. Banyak yang subscribe ya. Iya, subscribe. Nanti coba cek kalau ya, jadi dengarkan. Iya, nanti subscribe. Nah, bagus subscribe, wajib subscribe. Dan itu data kalian subscribe itu ada dianalisis. Saya tahu siapa yang belum subscribe ya. Kembali lagi ya. Jadi karena kalian awalnya sudah coba buat begini, mau buka Facebook, pokoknya nanti habis, pasti kalian akan apa? Mau beli kuota gak ada uang, belinya susah minta ampun, dijatahin 1 bulan cuma 2 GB. Coba kalau kamu awalnya dengan seperti itu, kira-kira lebih banyak buka HP ya untuk tadi sekolah apa lebih sedikit, masih lebih sedikit, paham ya? Tapi kalau sudah tadi tentang kuotanya HP, anak wifi, paham ya? Dan kalau kalian tahu ini di luar konteks, dengarkan. Ya, lihat sini. Apa yang kita lihat itu sudah diprogram dari sana. Kamu pernah nggak sih dengarkan ini? Pernah sadar nggak? Saat buka HP, Facebook, itu kayak baca pikiran kamu. Apa yang kamu sukai kadang muncul. Pernah? Itu sudah didesain sama program. Ya, akhirnya pasti. Sukanya voli, akan muncul voli. Ya, olahraga apa? Paham ya? Andika sukanya telolet, bis balon. Muncul dengan sendiri pemberitahuan itu. Kalau kamu suka itu luar biasa. Suka sepak bola, apa lebih banyak sepak bola? Ya, kamu pernah sadari nggak itu? Dan itu membuat candu bagi penonton. Kamu nggak sadar menguras habis waktunya. Itu hebat. Kamu waktunya terbuang banyak, mereka dapat uang dari kuota kamu. Ya? Iya. Apa? Mereka yang buat itu dapat uang. YouTube-nya itu uang. Facebooknya, Instagramnya, yang membuat YouTube itu. Lah, kalian nonton Facebook nggak pakai kuota? Pakai kuota kan? Kuota kan perlu beli kan? Nah, uangnya itu sama. Paham nggak artinya? Kamu nonton Facebook, udah video dari Facebook, Instagram, ya kan? Scroll, nggak terasa. Kalau wis, kamu beli kuota 2 GB. Scroll nonton ya video-video atau apalah. Tiba-tiba udah kuota Anda tinggal 500 menit. Itu kemana larinya? Ya kok habisnya di situ. Lah itu yang dapat untung siapa? Ya saya. Ya kan? Mereka membuat program sudah diprogram. Paham ya? Mulai dari YouTube, Facebook akan sering muncul di beranda kalian apa yang sering kalian lihat dan apa yang kalian sukai. Itu hebat sekali. Tanpa kamu sadari, ketika kau terlalu terlena di situ, banyak waktu yang kau buang, istirahat kalian dibuang. Akhirnya ada bahasa gini, dengarkan ini. Ustaz, saya nggak punya waktu, penuh waktu saya. Sering itu kata-kata itu muncul. Baik diucapkan lewat mulut atau dalam hati. Yang selaka waktu bertekina 1 hari 24 jam. 1 hari 24 jam. Kira-kira oke lah belajar pagi, ya. Masa ya belajar pagi itu akan selalu terus? Kan enggak, coba pikirkan. Coba waktu-waktu sisa itu menghabiskan untuk apa? Ternyata apa? Bukan kamu semakin kaya dengan HP itu semakin larang menghabiskan untuk kuota. Bukan larang uang, larang kuota, larang waktu sehari-hari. Harusnya kau simpan gunakan untuk masa depan cerah kalian, kau habiskan untuk itu. Kan banyak anak muda sekarang dan banyak anak TKI yang berhenti gara-gara itu. Dan kamu ada waktu, ya orang tuanya bilang
maksudnya nggak ada waktu Ustaz. Punya HP, ada biar di rumah sering lebih banyak HP-nya atau Quran-nya. HP-nya Ustaz, tak pancing Ustaz. Lebih banyak HP-nya itu berarti, HP-nya Ustaz, kemana-mana bawa HP. Iya kan? Iya kan? Akhirnya, ya sudah. Bukan situ untuk belajar kan? Selesai. Paham ya? Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Semoga menjadi motivasi ya pembenahan diri kalian sendiri yang akan menjadi wawasan untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah